Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Keluaran 17 yang mengisahkan bangsa Israel yang telah berjalan sampai ke Gunung Horeb. Dan ketika bangsa Israel dalam perjalanan itu, mereka lagi-lagi mengeluh kepada Musa dan kepada Tuhan karena kehausan. Mereka berkata dalam ayat 3, "Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa untuk pergi ke daerah gunung berbatu, dan di sana Tuhan menyuruh Musa memukul batu, maka air akan keluar supaya bangsa Israel dapat minum. Maka tempat itu dinamakan Masa dan Meribah, karena di tempat itu bangsa Israel mencobai Tuhan dengan mengatakan tidak ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Selanjutnya dikisahkan datang masalah lainnya lagi, yaitu orang Amalek datang untuk berperang melawan bangsa Israel. Dan Musa mengatakan kepada Yosua untuk bersiap berperang, karena Musa akan naik ke gunung dengan tongkat Allah. Kemudian Musa, Harun, dan Hur naik ke atas gunung di mana Musa dengan tongkat Allah yang dipegangnya diangkat untuk berdoa kepada Allah. Ketika Musa mengangkat tangan yang memegang tongkat Allah, maka kuatlah bangsa Israel. Dan ketika tangannya turun, maka lemahlah bangsa Israel. Sehingga Harun dan Hur menopang tangan Musa untuk tetap terangkat, sebab Musa telah sangat lelah mengangkat tangannya. Akhirnya kemenangan menjadi milik Israel, dan Musa mengatakan dalam ayat 15-16, "Lalu Musa mendirikan mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Saudara, dari kisah dalam Keluaran 17 ini kita melihat bahwa Musa dan orang Israel sedang menghadapi krisis bertingkat. Dari kehausan yang membuat mereka mencobai Tuhan, kemudian diserang oleh orang Amalek. Apabila kita memperhatikan, setelah masalah kehausan mereka diselesaikan oleh Allah, kemudian masalah lainnya datang secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas. Namun yang pasti, masalah itu menyerang mereka, mencoba menekan dan menghancurkan mereka. Masalah bangsa Israel saat itu adalah orang Amalek. Orang Amalek adalah bangsa yang nomaden, yang bergerak sekitar padang gurun dan memiliki kebiasaan berperang dan merampas hak milik orang lain dengan kejam dan beringas. Sehingga ketika bangsa Israel melewati daerah pergerakan mereka, maka orang Amalek ingin merampasi bangsa Israel dengan kejam. Namun Musa mengatakan kepada bangsa Israel untuk tetap tenang, mempersiapkan diri dari serangan, dan siap sedia untuk berperang. Sedangkan Musa naik ke atas gunung berdoa dengan memegang tongkat Allah. Sekali lagi, tongkat yang dipegang Musa tidak lagi disebut tongkat Musa, seperti dulu ketika Musa menggembalakan domba. Ketika Musa berdoa sambil mengangkat tangan yang memegang tongkat Allah, ia menjadi lemah karena kelelahan. Dan ketika Harun dan Hur melihat bahwa tangan Musa telah menjadi lelah, maka mereka menopang kedua tangan Musa untuk tetap terangkat. Dan akhirnya jawaban doa mereka, Tuhan menyatakan kemenangan bagi bangsa Israel. Saudara, masalah yang dialami oleh bangsa Israel seringkali terjadi juga dalam kehidupan kita orang percaya saat ini. Masalah yang datang secara tiba-tiba, bahkan masalah yang datang tanpa sebab atau tanpa alasan ini menyerang, menekan, dan mencoba menghancurkan bukan saja iman kita, tetapi seluruh kehidupan kita. Mungkin kita berpikir kita bukan seperti Musa yang memegang tongkat Allah, tetapi kita tahu dan percaya bahwa hidup kita dipegang oleh tangan Allah yang kuat. Tangan Allah yang selalu membawa kemenangan bagi umatnya. Tangan Allah yang selalu mengalahkan musuh-musuh dari umatnya. Tangan Allah yang menjadi pembela. Tangan Allah menjadi penolong. Tangan Allah yang menjadi penopang dan penghibur bagi umatnya. Itu sebabnya Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudara, kita belajar hari ini untuk melihat masalah yang datang itu sebagai bagian dari proses perkembangan iman kita kepada Allah, sebagai pembelajaran kehidupan rohani kita dengan Allah. Dan yang terpenting dalam menghadapi pergumulan hidup adalah kita meletakkan iman percaya kita hanya kepada Allah. Saudara, beban pergumulan apa yang dipikul hari ini? Apakah ada beban secara emosional yang membebani kita?
Apakah ada beban secara kesehatan atau kebutuhan hidup lainnya? Lihatlah pergumulan saudara itu sebagai bagian dari proses Tuhan dalam perkembangan kehidupan rohani saudara. Tuhan ingin menunjukkan hal-hal ajaib bagi saudara. Tuhan ingin saudara merasakan dan melihat hidup yang berpengalaman dengan Tuhan. Apabila dalam menghadapi persoalan terlalu berat, maka doakan bersama-sama seperti yang dilakukan oleh Harun dan Hur yang melihat Musa telah kelelahan mengangkat tangan berdoa. Maka mereka menopangnya. Disinilah mengapa komunitas doa itu penting, sebab doa adalah kekuatan bagi orang percaya. Berkali-kali dalam perjanjian baru firman Tuhan mengatakan berdoalah bagi orang-orang kudus, berdoalah bagi yang lemah, berdoalah bagi orang lain. Karena dengan doa yang kita naikkan bagi orang lain akan mampu menguatkan mereka dalam menjalani dan menghadapi pergumulan hidup mereka. Ada dukungan doa yang dinaikkan bagi mereka agar dikuatkan, ditolong, dibimbing, dan dihiburkan oleh Allah. Dan yang pasti akan selalu ada hal yang baik yang akan Allah nyatakan bagi saudara, yang akan selalu membuat saudara juga terpesona akan kasih Allah. Sehingga ke depan apabila kita mendapatkan pergumulan-pergumulan lainnya, maka kita akan meyakini bersama menurut ayat 16. Tangan di atas panji-panji Tuhan, dan Tuhanlah yang akan berperang dengan Amalek turun-temurun. Selama hidup di dunia ini, Tuhanlah yang akan berperang bagi kita. Tidak peduli sebesar apapun krisis saudara, tidak peduli sebesar apapun penderitaan saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita tertelan dan tenggelam oleh pergumulan hidup kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan bagi kita untuk terus berjuang, untuk terus bangkit, untuk terus semangat setiap hari, dan dalam kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan, kemenangan akan kita raih dalam pergumulan hidup kita. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.